Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wida Dwi Lestari dengan NIM 34021902550. Untuk tugas kali ini yaitu ada dua. Satu, menganalisis saham melalui link. Yang kedua, membeli saham dan menjual saham melalui dua aplikasi yaitu Stockbit dan RTI. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental yaitu metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagai pakar berpendapat, teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan, mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahap analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Unsur-unsur makroekonomi yang bisa dianalisis melalui analisis ekonomi ini adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Analisis ini digunakan untuk mengetahui potensi dari faktor makro yang pastinya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian dan investasi. Alasan mengapa kebijakan moneter dapat mempengaruhi return saham yang diterima dikarenakan oleh besar kecilnya tingkat jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang yang beredar semakin tinggi, maka terdapat kecenderungan meningkatnya kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan mendapatkan suplai uang yang lebih tinggi dari biasanya. Ketika suplai uang tinggi, maka kegiatan operasional yang bersifat profit oriented juga akan meningkat dan otomatis akan membuat laba perusahaan meningkat pula. Hal ini pada gilirannya nanti akan meningkatkan return saham dari perusahaan yang bersangkutan. 2. Analisis industri. Analisis industri pada kenyataannya adalah kenyataan dan peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan, lingkungan kompetitif yang mempengaruhi profitabilitas sebuah industri yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap yang didapat. Analisis industri umumnya membantu perusahaan secara tidak langsung dalam perusahaan strategi. Hasil analisis memberikan konteks di mana strategi dirumuskan. Analisis industri yang diidentifikasi isu-isu yang relevan dengan perusahaan dalam perumusan strateginya. Misalnya, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan apa yang cenderung melemahkan strategi mereka. Yang ketiga, analisis perusahaan. Analisis perusahaan diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Hasil analisis perusahaan harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga, saham, dan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama
pergerakan harga dan volume pada awalnya. Analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai media dan dasar. Misalnya, untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar, siklus atau dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Selanjutnya saya akan menganalisis saham melalui link yang diberikan oleh dosen. Untuk menganalisis saham, di sini saya mengambil link yaitu trendingview.com. Saya mengambil satu contoh dari link yang diberi oleh dosen. Untuk di sini ada banyak contoh yang dapat kita analisis untuk saham. Di sini contohnya ada PT BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, ada BBRI, Bank Rakyat Indonesia, ada Telkom. Di sini saya akan mengambil contoh Telkom. Ya, ini untuk Telkom. Di sini kita klik saja pasar, lalu klik saham. Ya, ini pasar saham Indonesia. Perusahaan-perusahaan terbesar berdasar cap pasar atau pasar saham Indonesia. Kapitalisasi pasar menunjukkan nilai dari sebuah perusahaan dengan mengalikan harga saham dengan jumlah saham yang belum terlunaskan. Perusahaan-perusahaan diurutkan berdasarkan cap pasarnya. Perusahaan publik manapun dengan cap pasar di atas $10 miliar umumnya dianggap sebagai perusahaan dengan cap yang besar. Saham cap besar biasanya berupa industri dan skuter unggul dan mewakili perusahaan-perusahaan yang terkenal dan mapan. Di sini ada Bank Sentral Asia Tbk, perubahannya yaitu min 0,75%. Terus ke bawah lagi itu ada Bank Rakyat Indonesia Tbk, perubahannya minus 1,05%. Dan masih banyak lagi untuk ke bawahnya. Untuk selanjutnya yaitu laporan pendapatan. Untuk laporan pendapatan di sini ada Bank Sentral Asia Tbk yaitu 84,11 triliun. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia Tbk yaitu 145,023 triliun. Untuk ke bawahnya masih banyak lagi. Ini sampai STTP yaitu pendapatannya 3,513 triliun. Untuk selanjutnya neraca keuangan. Untuk neraca keuangan, Bank Sentral Asia Tbk yaitu aset saat ini 285,189 triliun. Untuk Bank Rakyat Indonesia Tbk aset saat ini 250,202 triliun. Dan di sini juga banyak. Di sini ada sampai untuk STTP aset saat ini 1,373 triliun. Itu untuk cap besar. Sekarang pelaba tertinggi. Saham yang mengalami peningkatan terbanyak dalam harga pasar saham Indonesia. Peralihan
tertinggi seringkali terus menanjak dan mencapai high yang baru saat fundamentalnya kuat. Saat sebuah saham terus membuat high yang baru, maka perlu diperhatikan terdapatnya kemungkinan retrenchment terjadi. Halaman ini memungkinkan saya untuk melihat shock dan perolehan tertinggi dalam sebuah kilas cepat. Ini untuk pelaba tertinggi. Perubahannya 32,60%. Untuk IMS Akbar Indo Makrum Statement itu 34,09%. Dan di sini masih banyak lagi. Yaitu sampai PTSN 0,99%. Selanjutnya kita lihat rugi tertinggi. Saham yang telah kehilangan sebagian besar nilainya, pasar saham Indonesia. Rugi tertinggi adalah sebuah daftar dari penurunan persentase terbesar. Saham yang dapat terus meneruskan pergerakan turunnya yang menjadikannya penting untuk mengidentifikasi alasan mengapa saham tersebut jatuh. Kebanyakan trader memilih untuk membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi. Dan kami menyediakan alat untuk melakukannya. Investor seringkali membeli saat terjadi dip dan menganggapnya sebagai harga diskon jika mereka mempercayai bahwa fundamentalnya kuat. Jadi ini untuk rugi tertinggi yaitu Tunas Riden TBK. Perubahannya yaitu minus 7,00%. Dan Indah Prakasa Sentosa TBK minus 6,99%. Dan seterusnya. Di sini juga banyak PT yang mengalami rugi tertinggi. Sampai atap itu minus 2,56%. Selanjutnya itu yang paling aktif. Saham yang paling banyak ditrendingkan pasar saham Indonesia. Lihat daftar dari saham-saham dengan volume trending tertinggi dalam sebuah kilas cepat. Volume trending besar seringkali muncul berdekatan dengan level-level harga kuat dan titik pivot. Volume seperti itu seringkali berupa hasil dari sejumlah besar offer yang terpenuhi pada level-level harga tertentu saat pemain-pemain besar memasuki pasar. Untuk saham paling aktif itu Bumi Resuker Minerals TBK, perubahannya itu mencapai 10,84%. Dan Bumi Resuker TBK itu 1,64%. Untuk selanjutnya yaitu membeli dan menjual saham. Di sini saya akan menggunakan stock bid. Sebelum membeli ataupun menjual saham, di sini yaitu ada lot, bid, dan offer. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu lot, bid, dan offer. Sebelumnya di sini saya sudah menuliskannya. Lot merupakan suatu satuan resmi yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia dalam transaksi jual beli saham. Mengacu pada aturan BEI Bursa Efek Indonesia, satu lot setara dengan 100 lembar saham. Ketika hendak bertransaksi saham, seorang investor wajib hukumnya untuk membeli atau menjual minimal satu lot saham. 2. Bid dan offer. Bid yang artinya menjual dan offer yang artinya membeli. Dalam investasi saham, bid dan offer merupakan hal yang paling penting untuk dipahami sebelum melakukan transaksi jual beli saham. Pada umumnya, bid dan offer dipisah menjadi dua kolom yang berdampingan. Biasanya,
kolom bid berada di sebelah kiri, sedangkan kolom offer berada di sebelah kanan. Sebelum membeli saham, di sini ada dua pilihan, yaitu real account dan virtual account. Karena kita masih tahap belajar, maka kita pilih saja virtual account. Untuk membeli saham ataupun menjual, kita ingat kembali bahwa bid atau menjual dan offer itu membeli pada saat harganya turun. Sebaiknya kita membeli saham pada saatnya turun dan menjualnya pada harganya saat naik. Jadi untuk offer atau membeli, kita pilih PT Telkom. Kita klik 2. Di sini sebelumnya kita sudah diberi modal itu 100 juta. Maka cara membelinya yaitu minimal 5%, yaitu sekitar 5 juta. Jadi kita harus minimal menjualnya itu 5 juta. Sekitar segini, yaitu sekitar 15 lot. Kita mencoba untuk membeli. Ya, di sini kita sudah membeli. Yaitu kita cek, kita ke portofolio. Untuk order atau membeli, di sini statusnya masih di reject ya, mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk disetujui. Untuk menunggu disetujui tidak akan sekarang. Jadi video ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.